memandu acara podcast hari ini, ngaji pengawasan yang akan kita ambil tema yaitu kesan dan pesan tentang mahasiswa yang telah melakukan kegiatan magang pada kantor kita. Dan pada kesempatan kali ini yaitu kita sudah kedatangan tamu, salah satu mahasiswa yang telah menyelesaikan kegiatan magangnya di kantor Bawaslu Provinsi NTB, Mas Bayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Puasa lancar? Alhamdulillah lancar. Gimana Pak? Juga lancar puasanya? Insya bisa perkenalkan nama lengkapnya siapa? Oke, halo sahabat Bawaslu. Perkenalkan saya Bayu Subiantoro, salah satu mahasiswa yang telah menyelesaikan program magang di kantor Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya berasal dari kampus Muhammadiyah Mataram, di mana saya berasal dari prodi ilmu pemerintahan. Oh, itu aja sih. Kenapa bisa milih kuliah di sini? Kuliah di Mataram, ya. Iya. Oke. Sebenarnya agak panjang ceritanya. Cuma kalau singkatnya, kenapa kuliah di Mataram itu karena dulu awalnya iseng aja karena ingin liburan. Karena ada beberapa kegagalan dari perjuangan di Jawa, jadi pengen liburan refreshing gitu ke Lombok. Tapi nggak nyesel kan kuliah di sini? Enggak, untungnya enggak. Terus untuk kesehariannya udah kemana aja, ke tempat wisata kemana aja gitu? Untuk wisata saya kurang suka jalan-jalan karena gini, saya di sini juga sambil kerja. Oh, gitu. Jadi selain kuliah juga kerja? Iya, makanya jarang ada waktu buat jalan-jalan gitu. Udah ada yang deket belum? Aduh, ditanya saya yang deket lagi. Udah tahun ketiga ini di Mataram, tapi saya rasa belum nemu yang kayak gitu. Semoga ntar ada yang nyangkut ya. Insya Allah. Oke, kita lanjut aja ya. Yang mau saya tanyain yang pertama itu, apa sih latar belakang kamu milih kantor Bawaslu sebagai tempat untuk magang? Oke, untuk latar belakangnya pertama dari background kuliah saya dulu. Backgroundnya saya adalah ilmu pemerintahan, mana kita harus mempelajari bagaimana menjadi salah satu calon orang-orang yang berada di pemerintahan nantinya. Nah, kenapa kok saya memilih Bawaslu Nusa Tenggara Barat? Karena pertama saya suka politik, apalagi isu-isu soal pemilu. Karena pemilu itu menentukan demokrasi di negara kita gitu. Jadi hal yang paling fundamental dulu dan harus diperjuangkan dulu. Makanya saya pilih Bawaslu. Udah berapa lama di kantor Bawaslu magangnya? Untuk program magang saya di Bawaslu ini adalah 2 bulan. Dimulai dari tanggal 14 Februari kemarin dan sudah selesai tanggal 14 April kemarin. Terus kerjanya apa aja di sini? Kebetulan saya ditempatkan di bagian pengawasan humas dan luar. Di sana saya lebih fokus ke bagian humas, di mana saya ada dikasih kesempatan untuk menjadi salah satu desainer postingan Instagram gitu. Terus ada juga belajar soal di pengawasan juga ada salah satu staff yang namanya Mas Salim mengajarkan untuk belajar tentang pengawasan tentang sengketa-sengketa pemilu yang udah terjadi di 2019-2020. Tentunya banyak pengalaman ya yang kamu dapat di sini selama magang. Pengalaman apa aja sih yang paling kamu menurut kamu tuh paling kesan selama ini? Oke, untuk magang saya sangat bersyukur ya, karena dari awal masuk 2 hari setelah masuk kalau nggak salah itu sudah ada kegiatan gitu, sudah dilibatkan dalam kegiatan dalam ruangan pengawasan itu sendiri. Sampai juga akhir kemarin di akhir magang juga ada kegiatan lagi. Jadi banyak sekali ilmu yang saya dapat gitu terutama tentang partisipasi pemilu itu sendiri. Pastinya kan sebelum magang dan sesudah magang tuh ada perbedaan tersendiri nih. Kira-kira sebelum dan sesudah magang di kantor Bawaslu apa aja menurut kamu? Yang pasti sih ilmu ya pertama. Yang kedua juga di sini saya mengenai kekeluargaan. Nah, di dalam bidang pengawasan dan luar itu kekeluargaannya sangat erat sekali gitu. Jadi bisa merasa menjadi bagian dari pengawasan itu sendiri. Oke, setelah selesai magang di kantor Bawaslu, kira-kira
apa yang bakal kamu lakuin di luar sana, di lingkungan kamu, di tempat di keluarga kamu, atau di tempat belajar kamu misalnya? Oke, yang pasti yang pertama adalah melanjutkan kuliah, karena kuliah masih semester 6 saya. Kuliah sembari untuk ilmu yang telah didapat di Bawaslu ya, tetap saya menjadi salah satu partisipan aktif untuk mendongkrak demokrasi di Indonesia dari sisi pengawasannya juga, biar masyarakat lebih aktif itu dalam kepeduliannya terhadap pemilu itu sendiri. Karena kita nanti kan ada pemilu ya 2024 itu serentak kan? Iya. Terus kalau misalnya nanti udah berhenti nih magang di kantor Bawaslu, apa sih yang kamu ceritakan ke teman-teman kamu setelah mendapatkan ilmu, setelah mendapatkan pengalaman baru di kantor Bawaslu ini? Ya, yang pasti sih saya menyarankan untuk teman adik-adik saya yang ada di kampus untuk tahun depan itu magang di Bawaslu, karena sudah pasti itu ilmunya dapat dan kegiatan juga pasti ada, karena tahun depan kan persiapan pemilu itu sangat tinggi ya. Jadi kalau ingin mengerti tentang ilmu kepemiluan dari segi pengawasannya, maka di Bawaslu adalah tempat yang terbaik untuk mendapatkan itu. Dapat pengalaman baru, teman baru, yang nggak pernah ditemui di tempat sebelumnya. Terus kan beberapa waktu lalu kita ada nih penandatanganan MOU terkait dengan pengawasan partisipatif dengan beberapa universitas. Terus tanggapan kamu tentang hal itu gimana? Untuk program MOU ya juga antara Bawaslu NTB dengan 7 kampus di Mataram itu, saya rasa itu sangat baik untuk proses untuk pengalaman kita juga untuk melibatkan mahasiswa untuk lebih aktif dalam kegiatan kepemiluan di Indonesia, apalagi mahasiswa menjadi salah satu daftar pemilih terbanyak juga di tahun 2004 nanti, karena mahasiswa adalah masuk di dalam golongan usia produktif yang akan menjadi pemilih. Nah, karena potensi itu juga mahasiswa juga mempunyai ilmu yang lebih untuk menyampaikan ilmu-ilmunya mengenai kepemiluan agar masyarakat itu lebih care, lebih peduli gitu dengan pemilu itu sendiri. Karena kebanyakan sekarang yang lebih banyak ya dari kalangan mahasiswa sendiri lebih banyak yang apatis tentang kepemiluan. Gimana menghadapi teman seperti itu? Oke, pertama melakukan pendekatan dulu. Kita harus melakukan pendekatan yang mencari pendapat tentang apa yang melatar belakangi mereka itu lebih apatis gitu. Nah, kalau semisal begini, mereka menanyakan, kenapa sih kok kamu apatis? Saya kan, kenapa sih kamu kok apatis tentang kepemiluan di Indonesia? Ya, mereka ada yang berpendapat ini, mau gimana ya kalau pemilu di Indonesia kan kebanyakan calonnya ya itu aja, nggak bisa memenuhi standar kami gitu kan. Terus saya sebagai orang yang peduli dengan demokrasi di Indonesia, saya sampaikan bahwa sebagaimanapun kondisi calon-calon yang akan naik dalam kepemiluan itu, alangkah baiknya kita memberikan suara kita untuk seenggaknya kalau tidak ada yang lebih tidak ada yang paling baik, seenggaknya ada yang lebih baik daripada yang buruk gitu. Jangan sampai buruk ya. Terakhir nih, kira-kira pesan dan kesan yang mendalam buat Bayu sendiri setelah magang di Bawaslu Profesi dan juga terhadap teman-teman, bagaimana? Oke. Untuk kesannya, saya sangat berkesan ya bisa berada dalam divisi pengawasan Majalubal, karena yang paling penting dalam saya adalah kekeluargaan. Karena begini, menurut saya bahwa dunia kerja itu khususnya apalagi dunia pemerintahan kan identik dengan orang-orang serius gitu kan. Kebanyakan karena serius dan independen, jadi kebanyakan lebih kurang saling komunikasi gitu, lebih acuh. Tapi di sini di bagian divisi pengawasan Humas dan Lubal, saya mendapatkan kekeluargaan yang sangat kental gitu. Jadi merasa bahwa
pekerjaan itu akan lebih indah kalau kita saling mengenal dengan sesamanya. Itu yang belum saya dapatkan, apalagi dari background saya yang kerja juga, jadi itu sangat berkesan buat saya. Nah, untuk pesannya, saya berharap apa yang sudah baik untuk Bawaslu NTB khususnya divisi pengawasan dan Bal terus dipertahankan agar kedepannya itu hubungan antar pegawai, apalagi kalau ada anak magang baru juga, itu merasa nyaman dalam mengerjakan apapun yang ada di bagian. Kira-kira ada teman siapa yang paling ada di teman-teman pengawasan yang paling dekat atau apa? Gimana? Atau semuanya dekat? Saya merasa dekat semua sih, karena semua juga memberikan impact yang baik buat saya juga. Jadi saya merasa ini benar keluarga saya seperti itu. Sekiranya itu aja pembicaraan kita untuk kali ini. Semoga pesan dan kesan dari teman kita dapat memberikan inspirasi bagi teman-teman semua di sana untuk tidak ragu lagi untuk magang di kantor Bawaslu Provinsi NTB. Dan sekian dulu acara podcast Ngawas untuk hari ini. Saya selaku host mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai ketemu lagi di acara podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ada apa? Ada sebuah bingkisan. Surprise sekali ya. Alhamdulillah, ternyata ada bingkisan dari Bayu untuk bagian pengawasan. Terima kasih. Saya mewakili Bukabag dan teman-teman Bukabag, Kasubag dan teman-teman semuanya mengucapkan terima kasih atas bingkisan yang telah diberikan kepada kami. Semoga bisa menjadi suatu kenangan atau sesuatu yang kita akan terus ingat seterusnya. Oke Bayu, terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih juga atas ilmu dan semua yang saya dapat di sini. Sama-sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awas. Bersama rakyat awasi pemilu. Bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.